Halo Sobat Sehat Fatmawati, kembali lagi di acara podcast Rumah Sakit Fatmawati. Sesi kali ini kita akan membahas tentang operasi bedah plastik di Rumah Sakit Fatmawati bersama narasumber cantik kita, Dr. Sarah Esther Triatmoko, spesialis bedah plastik, konsultan rekonstruksi dan estetik. Kita akan membahas tentang apa saja sih yang membuat orang menjadi awet muda kembali. Simak terus hanya di podcast RSUP Fatmawati, Talk the Talk. Selamat pagi Dokter Sarah. Pagi Dokter Nia. Cantik sekali hari ini. Udah diundang ke sini. Iya, terima kasih Dok. Sesuai dengan tema yang akan kita bahas saat ini adalah operasi bedah plastik di Rumah Sakit Fatmawati. Bisa nggak sih sebenarnya operasi ini dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati? Dan apa sih Dok kelebihannya? Bisa banget jawabannya. Dan ternyata memang orang banyak nggak tahu, tapi sebenarnya Fatmawati ini salah satu tempat yang paling diminati untuk operasi bedah plastik. Karena memang kita punya 4 dokter di sini dan senior-senior dan memang ahli untuk mengerjakan operasi-operasi estetik. Jadi kalau ditanya oplas bisa nggak di sini? Bisa banget. Bisa yang lokal, bisa yang dibius, bisa yang prosedurnya ringan-ringan aja, sampai prosedur yang lebih complicated. Misalnya beberapa prosedur dikerjakan dalam satu waktu yang bersamaan gitu. Kemudian apa ya kelebihannya? Kelebihannya tentunya kalau kita di rumah sakit kan lebih aman ya dokternya ya. Karena kan semua fasilitas udah ada di sini. Mungkin kita bandingkan dengan di klinik gitu. Kalau di klinik kan memang kalau ada apa-apa dia ada rekanan rumah sakitnya. Nah kita nggak perlu pakai rekanan karena kita udah di rumah sakit sendiri gitu. Kita punya ruang tindakan di poliklinik, jadi kapanpun mau dikerjakan bisa langsung. Tapi kita juga punya ruang operasi yang biasanya dikerjakan untuk kasus-kasus yang perlu dibius gitu. Nah di situ ada dokter anestesi, jadi timnya lengkap banget lah. Jadi kalau mau ditanya apa kelebihannya aman. Dan secara harga juga karena kita memang punyanya pemerintah, harganya jauh bersaing dibanding yang ada di luar sana. Wow, berarti kita nggak kalah nih sama Korea ya? Enggak dong, enggak kalah sama sekali, head to head malah. Sip lah. Jadi prosedur apa aja sih Dok sebenarnya yang bisa dilakukan di Rumah Sakit Fatmawati? Oke, jadi kalau mau ngomongin prosedur mendingan ngomongin berdasarkan lokasinya yang paling gampang. Jadi kalau di wajah gitu ya, yang paling sering itu memang operasi kantong mata, kemudian operasi lipat mata, itu sering banget. Sekarang juga orang lagi seneng yang istilahnya cat's eye gitu ya, jadi dinaikin ke samping gitu. Nah kebanyakan memang pasien-pasien seperti itu usianya lebih muda karena dia ngeliat model-model di luar, dia mau ditarik jadi lebih kayak cat's eye gitu. Kemudian yang sering juga adalah operasi hidung. Operasi hidung tuh bisa mulai dari mancungin, jadi kita istilahnya virgin nose gitu ya, belum pernah diapa-apain. Ada juga yang datang dengan komplikasi, misalnya dari sudah pernah dikerjakan di luar, kemudian ada komplikasi dibetulkan di sini. Ada juga yang misalnya cuma pengen ngecilin, ini istilahnya alar plastik gitu ya, mau ngecilin samping hidung aja, itu juga bisa. Kemudian sekarang yang juga diminati adalah lip lifting. Jadi bibir, mungkin dokternya pernah dengar orang-orang filler bibir gitu ya. Bolak-balik di filler tiap 3 bulan. Nah kalau dengan bedah plastik kita bisa lakukan yang namanya lip lift. Jadi bibirnya diangkat ke atas sehingga kelihatannya lebih full. Untuk usia tua biasanya memang datang dengan keluhan yang lebih lebih berat gitu. Jadi biasanya kita tawarkan facelift. Facelift itu berarti seluruh wajahnya diangkat, kemudian daerah leher juga kalau misalnya udah yang kendur itu juga diangkat. Jadi facelift, neck lift, kemudian prosedur yang terbaru mungkin kita dengar artis Titi DJ misalnya gitu ya di Korea, kan dia mengerjakan fat transfer, jadi mengambil lemak dari bagian lain kemudian mengisi ke tempat-tempat yang memang dibutuhkan. Nah itu juga lagi favorit banget buat pasien-pasien kita. Kebanyakan sekarang kalau misalnya ngerjain operasi mata atau operasi facelift itu kita kombinasikan dengan fat transfer, dan hasilnya sih bagus banget jadinya, rejuvenasinya dapat banget. Oke, menarik banget. Untuk prosedur yang paling banyak di request di usia 40 tahun ke atas nih Dok, yang mulai udah banyak keluhan-keluhan penuaan gitu kan ya, itu apa aja sih Dok? Biasanya sih areanya mata.
Jadi memang kalau di wajah kita yang paling paling cepat mungkin ya terjadi penuaan tuh adalah area mata. Kenapa? Karena kalau kita muda ini kan tulangnya agak tinggi. Nah, bersamaan kita semakin tua gitu, tulang sini juga semakin menyusut sehingga isinya jadi berkurang. Mau nggak mau kulitnya kendor, ligamen-ligamen atau istilahnya jaringan yang menggantung itu juga jadi kendor. Jadi kelihatannya kan lebih celong, lebih capek gitu ya. Terus juga lipatannya jadi sekarang berbeda. Jadi nggak, dokternya kan cakep tuh ya, lipatannya sama dari ujung ke ujung. Kalau itu udah bisa yang tiba-tiba di sini jadi kecil gitu. Terutama untuk orang-orang yang bekerja mungkin ya. Jadi kelihatannya aku udah bangun pagi loh gitu, tapi kok kayak orang belum bangun gitu, ngantuk terus. Nah, biasanya memang di usia-usia 40 lah, early 40 itu biasanya datangnya dengan masalah di area mata. Oke, adakah batasan usia dalam melakukan tindakan bedah plastik untuk peremajaan, Dok? Kalau ngomongin peremajaan kan berarti harusnya ada kendala penuaan ya. Ya. Gitu. Jadi memang nggak ada batasan sebenarnya. All age boleh dikerjakan. Berarti sampai umur 80 tahun itu masih bisa? Boleh banget. Sampai 90 tahun pun kalau dia masih pengen cantik. Biasanya kita lihat-lihat juga sih, misalnya dia aktif secara sosial, arisan kesana sini, kemudian masih sering berbicara di depan umum gitu. Jadi kita melihat kebutuhan dia untuk tampil percaya diri itu besar. Nah, biasanya untuk pasien-pasien seperti itu kita usahakan sekali kalau memang ada kebutuhan untuk melakukan rejuvenasi atau peremajaan. Kalaupun memang pasiennya ada masalah kesehatan, kita kan nggak sendirian nih, enaknya di rumah sakit gitu, Dok. Kita punya semua timnya. Jadi kalau misalnya dia ada masalah jantung, saya tinggal konsul ke dokter jantung, tanya, ini saya mau mengerjakan prosedur ini, kira-kira aman nggak? Misalnya pun prosedurnya cukup besar gitu, nanti dokternya akan memberikan persiapannya. Apakah dikasih obat dulu pada pasien-pasien darah tinggi, atau misalnya yang ada sumbatan jantung gitu, biasanya nanti ada obat yang harus di stop dulu kan, misalnya pengencer darah. Nah, itu harus dalam pengawasan dokter. Dokter bedah plastik nggak boleh main berhentiin pengobatan sebelumnya gitu. Nah, makanya itu anaknya di rumah sakit. Apapun yang terjadi, kendalanya itu selalu bisa diselesaikan secara tim. Oke. Indikasi khusus untuk dilakukan tindakan bedah plastik itu apa aja, Dok? Indikasi khusus biasanya apapun yang dirasakan oleh pasien itu kurang, selama motivasinya berasal dari dalam dirinya dia, maka itu sebuah indikasi. Yang bukan indikasi adalah kalau dia ingin melakukannya untuk orang lain. Gitu, itu nggak boleh. Misalnya, Dok, suami saya nyuruh saya memancungkan hidung gitu. Oke, suaminya nyuruh, tapi kita harus cari lagi apakah motivasi untuk memancungkan hidung itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau sebenarnya dia nggak mau, maka itu bukan indikasi. Maka biasanya kita tolak justru pasien seperti itu. Harus dari dalam diri sendiri. Gitu, Dok. Oke. Jadi penasaran sebenarnya. Kalau misalnya motivasinya adalah memancungkan hidung karena ingin membahagiakan suami. Kemudian terus dilakukan nih misalnya, dilakukan. Ternyata dia nggak puas, masih bisa dibalikin lagi nggak itu? Dibalikin ke hidung normalnya dulu. Iya. Sebenarnya sih kan kita melakukan prosedur itu ada kaidahnya. Jadi kita nggak akan bikin dia jadi berubah banget gitu. Sebenarnya yang mau diperbaiki itu sesuai dengan hukumnya. Misalnya gini, hidung yang baik itu kan berada di dalam sudut mata gitu ya. Jadi kalau yang lebih lebar dari sudut mata, maka kita kecilkan supaya dia sejajar dengan sudut mata misalnya. Kemudian kalau kita hitung dari samping gitu ya, kita lihat dari lateral view, kan hidung tuh baiknya nggak balapan sama bibir atas kan. Kalau bibir atasnya masih maju, ya hidungnya harusnya lebih maju lagi. Pokoknya dia harusnya cembung gitu ke arah dagu. Nah, sebenarnya kita menggunakan garis-garis yang istilahnya harmonis gitu. Jadi nggak juga yang kita bentuk semaunya dia gitu. Misalnya dia bawa foto, Dok saya mau kayak gitu, nggak bisa. Jadi harmonisnya di dia seperti apa sih? Dan kita usahakan mencapai nilai-nilai itu gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibalikin nggak perlu sih, Dok sebenarnya. Karena toh keharmonisannya juga sudah sesuai dengan garis atau titik-titik yang ada di wajah dia. Nah misalnya, tapi kalau dia pakai implan, let's say,
Kalau dia mau lepas bisa, implannya dibuka, dicabut lagi gitu, bisa. Tapi biasanya memang masih terlihat bagus aja gitu. Karena kan walaupun kita pasang implan, tapi sebenarnya struktur yang lain sudah dibetulkan. Jadi ketika implannya dibuka, yang lain masih bagus gitu. Oh, ajaib ya. Lumayan. Jadi dok, organ mana aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk peremajaan sebagai kompetensi dokter bedah plastik? Sebenarnya the whole body, from head to toe tuh memang jadi kompetensinya bedah plastik. Ada yang nggak disukain di wajah, kita ganti. Bukan kita ganti, maksudnya kita betulkan ya, kita revisi gitu. Ada yang tidak sesuai di daerah payudara, di daerah perut, di daerah bokong, di daerah betis, di daerah jari-jari gitu. Semuanya bisa kita perbaiki. Karena memang filosofinya bedah plastik itu to form, untuk membentuk. Oh gitu. Oke. Terus kalau kita lihat yang operasi-operasi di Korea itu ya, saya ngelihat banyak di YouTube. Itu untuk penyembuhan dok. Itu berapa lama sih? Kok kayaknya agak mengerikan Lama ya. ya kayaknya ya. Iya. Kayak heboh gitu ya. Iya, heboh semua, ada perban di wajah. Kemudian kayaknya memar-memar gitu ya. Itu berapa lama sih dok? Kalau ngikutin perjalanan penyembuhan itu kan sudah ada penelitiannya, jadi ada kurvanya segala macam. Jadi memang penyembuhan itu harusnya berlangsung sampai kira-kira 2-3 minggu gitu. Itu penyembuhan yang nampak di muka kita. Sedangkan penyembuhan yang tidak nampak, yang sebenarnya masih terjadi itu bisa berlangsung sampai 1 tahun. Nah, jadi saya selalu bilang sama pasien kalau misalnya habis operasi bedah plastik ya siap-siap kira-kira mungkin bengkaknya sampai 2 minggu. Bruises itu atau biru-biru gitu ya, itu kan akan diserap oleh badan. Itu hilang kira-kira dalam 2-3 minggu, tergantung orangnya. Memang ada yang cepat, ada yang lebih lambat. Tapi nggak usah khawatir sih menurut saya, pun dia lebih dari waktunya, misalnya karena memang metabolismenya lambat, itu ada yang bisa kita lakukan. Di rumah sakit ini ada dokter rehab medik. Nah, beliau-beliau itu yang akan membantu dokter bedah plastik untuk menghilangkan sisa-sisanya atau aftercare-nya. Misalnya bengkaknya menggunakan massage, menggunakan mesin, itu akan bisa relief dengan lebih cepat. Misalnya biru-birunya juga akan lebih cepat hilang. Kemudian juga ada laser dok, gitu. Nah, laser untuk aftercare juga cukup membantu mengurangi prolong dari penyembuhan itu. Kalau angka jahitan mungkin ya dok ya, karena kalau masih di jahitan kan gak enak ya kerja. Angka jahitan biasanya 1 minggu. Kalau di daerah mata biasanya saya angkat 5 hari bahkan. Jadi 5 hari sampai 1 minggu lah kira-kira. Jadi setelah angka jahitan sih ya go back to work is okay actually. Ya konselor dikit lah gitu, tapi nggak kelihatan banget. Biasanya udah cakep tuh di akhir 2 minggu. Oke. Ini bisa dirawat inap atau rawat jalan? Tergantung kasusnya. Kalau misalnya operasinya kecil, hidung aja gitu, rawat jalan aja. Nanti kita ajarin gimana cara merawat di rumah. Kompres, pakai salep, cara tidur dan lain-lain itu diajarkan. Tapi kalau prosedurnya cukup besar dan cukup berisiko, let's say liposuction misalnya, liposuction yang di lebih dari 2 area, misalnya perut dengan lengan gitu, maka pasiennya bisa kita rawat. Biasanya ya 2-3 hari lah, sampai pasiennya kemudian nyaman, nyerinya teratasi, baru rawat jalan. Oke. Nah, kemudian apa sih sebenarnya dok resiko melakukan rekonstruksi bedah plastik ini? Terus keuntungannya, kalau keuntungannya pasti banyak ya, lebih cantik, lebih semua deh gitu. Kalau risikonya gimana dok? Yang paling ditakutin sama dokter bedah plastik ya, dari sisi bedah plastik nih, itu adalah ketidaksesuaian harapan pasien. Dia berharapnya berubah total gitu ya, sedangkan kita tidak mungkin melakukan itu karena 1 dan 2 alasan. Misalnya dia pengen banget hidungnya tinggi, tapi secara kulitnya bukan kulit yang lentur, kulitnya cukup keras misalnya, itu kan berarti nggak bisa dibikin terlalu mancung gitu. Jadi kadang-kadang habis operasi kita takutnya tidak sesuai dengan ekspektasi pasien. Nah, itu makanya harus dibicarakan sebelum operasi. Ekspektasi dia dengan apa yang kita bisa kerjakan itu sama atau enggak. Kemudian yang kedua juga pasien kadang-kadang nggak cerita sama kita bahwa sebelum-sebelumnya udah disuntik-suntik, udah pakai filler, udah pakai macam-macam gitu ya.
Sedangkan di dalam sana, di dalam badan kita, filler dan yang lain-lain itu sebenarnya punya efek fibrosis atau menarik gitu. Jadi kalau kita isi dengan sesuatu, tarikannya nggak tentu sama, Dok. Belum tentu kanan dan kiri seimbang, sehingga apa yang kita taruh itu ada di tengah. Kadang-kadang ditariknya lebih ke arah kanan. Jadi misalnya hidung gitu ya, pakai implan jadi miring gitu. Itu biasanya baru kelihatan later gitu. Jadi di awal-awal masih oke. Pasiennya pulang 2 minggu, loh kok hidungnya yang tadinya lurus jadi miring gitu. Karena hal-hal seperti itu. Biasanya memang pasien kurang bercerita tuh yang gitu-gitu, suka nggak bilang karena dikira tidak ada hubungannya. Itu sih mungkin ya risiko yang paling kita takut. Kemudian juga bengkak itu kan nggak nyaman, Dok, nyeri, itu risikonya. Selain kelebihannya ya pasti keren lah ya, apa boom lah ya. Sesuai dengan harapan gitu. Oke. Kan kayaknya sepertinya banyak orang yang jadi ketagihan ya, Dok, bedah plastik. Itu sebenarnya prosedur itu bisa berapa kali, ada batasan tertentu nggak sampai berapa kali dia boleh melakukan bedah plastik? Kalau sebenarnya sih nggak ada teori yang saklek ya, misalnya kayak harus berapa, dikasih jarak berapa gitu. Tapi kalau buat saya itu balik lagi aja gitu ke penyembuhan. Penyembuhan itu kan sebenarnya 3 minggu udah mulai resolve ya. Tapi kan sebenarnya dia mulai steady, kurvanya itu mungkin 3 bulan. Jadi biasanya saya jedain antara 2 sampai 3 bulan. Jadi kalau pasiennya mau prosedurnya 10 gitu, misalnya yang saya rasa bisa dikerjakan 3 sekaligus misalnya, maka jeda dulu, misalnya 3 lagi, kemudian jeda lagi, baru dilanjutkan lagi gitu. Karena memang melakukan 10 itu kan berapa jam gitu. Dokter dan pasiennya juga sama-sama berisiko. Dokternya capek, tentunya pekerjaannya tidak lagi meticulous. Dan pasiennya juga kan dibius kelamaan itu tidak baik gitu. Jadi biasanya kita memang jeda 2 sampai 3 bulan. Oke, menarik banget, Dok. Mau dokter nih ya? Tapi Dok, yang sering jadi pertanyaan adalah harga. Nah, boleh dong di-spill sedikit harganya di Fatmawati berapa? Fatmawati ini idaman banget sebenarnya untuk harga ya. Jadi harganya sangat-sangat bersaing, harganya sangat-sangat bersahabat. Kenapa? Karena memang rumah sakit ini milik pemerintah. Jadi kita bisa memberikan kualitas yang terbaik dari dokter-dokter yang ada, tapi harganya nggak selangit gitu. Very very affordable. Yes, keren banget ya. Kita tadi telah membahas beberapa tindakan yang sangat diinginkan sama masyarakat ya, Dok. Barangkali ada closing statement yang bisa disampaikan, Dok? Ya buat masyarakat di luar sana yang memang minat untuk melakukan operasi plastik atau yang disebut dengan oplas, ingat bahwa safety itu number 1 gitu. Jangan kerjakan di tempat yang tidak safe, biarpun harganya terdengar miring gitu. Karena masih ada kita gitu, masih ada rumah sakit Fatmawati ini yang memberikan harga yang sangat bersaing dibandingkan di luar sana, tapi kualitas yang sama dengan dokter-dokter yang ahli di bidangnya gitu. Jadi datanglah ke Fatmawati kalau memang mau konsultasi ke kami, dan buktiin sendiri memang operasi bedah plastik itu bisa dijangkau dan bisa dikerjakan untuk semua lapisan masyarakat, Dok. Bukan hanya mereka yang menengah ke atas, bahkan menengah ke bawah juga bisa gitu. Kerjakan di Rumah Sakit Fatmawati. Oke. Terima kasih banyak Dokter Sarah atas sharing ilmunya hari ini. Semoga selalu bersemangat melayani masyarakat di Rumah Sakit Fatmawati. Sekian bincang-bincang kita di podcast Rumah Sakit Fatmawati. Semoga pembicaraan ini akan menjadi manfaat bagi masyarakat semua.